Halo anime lovers, kembali lagi di channel Otaku Hume Indo. Dimana di sini gue bakal ngebahas semuanya, mulai dari anime-anime populer dan juga manga favorit kalian. Jangan lupa like video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Anime dengan karakter utama overpower atau memiliki kekuatan luar biasa namun memutuskan untuk menyembunyikannya agar tidak terlihat mencolok memang sangat menarik untuk ditonton karena dapat membuat kita merasa cool dan related. Nah, kali ini gue pengen kasih 10 rekomendasi anime dengan karakter utama pura-pura lemah tapi overpower. Nah, apa aja animenya? Yuk langsung aja kita ke listnya. Di urutan ke-10 ada Muno no Nana. 50 tahun lalu, monster-monster yang disebut musuh umat manusia muncul mengancam dunia. Untuk melawan mereka, manusia yang memiliki kekuatan supranatural seperti pyrokinesis atau telekinesis disekolahkan ke sebuah akademi di pulau terpencil untuk melatih bakat mereka. Nanao Nakajima, salah satu murid di sana yang merasa tidak memiliki bakat, merasa terkucilkan. Namun ketika kedatangan murid baru bernama Nana Hiragi dan Kyoya Onodera, berbagai misteri hilangnya para murid baru mulai merubah tempat tersebut. Simpelnya anime ini adalah Among Us versi anime. Selanjutnya ada Kumo Desuga Nanika. Suatu hari, bencana besar menewaskan semua siswa di sebuah sekolah. Dengan keajaiban, siswa yang tewas bereinkarnasi ke dunia lain sebagai bangsawan, pangeran, dan orang-orang lain dengan status tinggi. Namun ada satu siswa yang kurang beruntung di antara mereka. Seorang gadis yang menjadi korban bencana itu bereinkarnasi ke dunia lain sebagai laba-laba. Mendapati kenyataan pahit, terlahir kembali sebagai laba-laba. Gadis tersebut memutuskan untuk mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa dunia barunya memiliki sistem seperti game RPG, gadis tersebut terus menaikkan levelnya dan terus menjadi kuat dengan tujuan dapat menjalani hidup yang damai di dunia lain. Urutan ke-8 ada anime Peach Boy Riverside. Anime ini menceritakan tentang Satrin Aldrich, putri kerajaan Aldrich yang bermimpi berkeliling dunia. Tapi itu merupakan mimpi berbahaya, karena di negeri di mana iblis dapat berkeliaran di daratan sesuka hati mereka, dan manusia tinggal di balik tembok tinggi dan kuat. Tapi ketika bertemu dengan pemuda bernama Mikoto, ternyata dirinya tidak lain adalah Momotaro, si pembunuh iblis yang kejam. Meskipun was-was dengan darah yang ditinggalkan Momotaro, Satrin yakin lebih dari sebelumnya bahwa dia perlu belajar tentang dunia di balik tembok itu dan melakukan perjalanan keluar, mengikuti langkah-langkah anak laki-laki misterius dan menakutkan yang dia temui hari itu. Anime ini menceritakan tentang anak laki-laki yang bernama Yuya Tenjo yang dibully karena fisiknya yang terlalu besar. Parahnya, perlakuan buruk ini tak hanya Yuya terima di sekolahnya saja, melainkan oleh keluarganya sendiri. Satu-satunya orang yang baik kepada Yuya adalah mendiang kakeknya. Setelah sang kakek meninggal, Yuya tinggal seorang diri di rumah yang diwariskan oleh kakeknya. Tepat ketika dia mencapai titik puncak kesabaran, harapan pun muncul dalam bentuk pintu tersembunyi di kamar mandinya. Pintu ini memiliki akses dua arah ke sebuah rumah kosong di dunia lain, di mana dia langsung mendapatkan statistik dan skill yang sangat kuat seperti dalam game. Urutan ke-6, Noryoku Hekinchi. Ketika usianya telah menginjak 10 tahun, Adele von Askam mengalami sakit kepala hebat dan kemudian menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah Misato Kurihara, gadis SMA berusia 18 tahun yang tewas saat menyelamatkan anak kecil di kehidupan sebelumnya. Ketika bertemu dengan Tuhan, ia meminta ketika ia hidup di kehidupan selanjutnya, ia diberikan dengan kehidupan yang sederhana dengan skill yang sederhana atau bisa dibilang rata-rata. Akan tetapi, itu semua malah terbalik sepenuhnya dari apa yang ia harapkan. Oleh karena itu, Adele atau Mile berusaha untuk tidak terlihat mencolok dan superior demi mencapai kehidupan normal yang ia impikan di dunia barunya. Di urutan ke-5 ada Mahoka Koko no Retose. Anime ini menceritakan tentang sekolah sihir di mana para murid-muridnya dididik sebagai penyihir yang diharapkan dapat berguna dalam masyarakat. Tatsuya dan Miyuki, kakak adik yang merupakan tokoh utama dalam kisah ini, adalah murid SMA baru di mana sistem pembelajarannya terbagi menjadi dua, yaitu kelas pertama
yang berisi murid-murid dengan nilai terbaik dan disebut sebagai Bloom. Dan kelas kedua, murid-murid dengan nilai terburuk yang rendah dan disebut Weed. Di sekolah ini, berbagai masalah dan tantangan datang menghadang Tatsuya dan Miyuki, menguji kemampuan pribadi serta kematangan sihir mereka. Next, Gunjo no Makmel. Setelah benua Makmel tiba-tiba muncul 35 tahun silam, banyak petualang dengan beraneka ragam alasan telah datang dan coba menaklukkannya. Namun Makmel ternyata lebih menantang dan berbahaya daripada yang disangka, sehingga sebagian besar petualang tersebut tidak pernah kembali lagi. Bagi mereka yang membutuhkan bantuannya, Inyo menawarkan jasa sebagai angler untuk menyelamatkan para petualang yang hilang di Makmel. Dan berkat kekuatan Raptor miliknya yang akan mewujudkan benda apapun yang dia bayangkan, Inyo selalu mampu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Cerita berpusat pada seorang pemuda bernama Ray White yang merupakan orang biasa pertama yang diterima di Akademi Arnold Sihir yang bergengsi. Namun di sekolah tersebut, ia menghadapi hinaan dari beberapa siswa bangsawan yang meremehkan dirinya. Tetapi, yang tidak diketahui oleh siswa lain di sekolah tersebut adalah Ray White sebenarnya seorang sosok penyihir Ice Blade yang terkenal. Ia adalah pahlawan masa lalu yang memimpin negara menuju kemenangan dalam suatu perang, dan dirinya di masa lalu merupakan salah satu dari 7 penyihir terkuat yang masih hidup. Meskipun begitu, Ray tetap memilih untuk menjadi orang biasa dengan pura-pura lemah padahal kuat. Cocok banget buat kalian yang suka anime tipe ginian yang membuat kita merasa cool dan related. Di urutan kedua, Sekai Saiko no Ansatsusa bercerita tentang seorang pria tua yang telah menjalani hidup sebagai pembunuh terhebat. Dia adalah seorang yang telah hidup menjadi alat organisasi pembunuh yang sangat sempurna. Namun di usianya yang sudah tidak produktif, akhirnya pria itu diputuskan untuk pensiun oleh organisasinya dan dijanjikan akan hidup tenang serta menjadi guru untuk para pembunuh amatir. Tetapi dia ditipu oleh organisasi. Karena saat sedang berada di pesawat menuju tempat tujuannya, ternyata pesawat tersebut disabotase untuk bisa membunuhnya. Dia tidak bisa berbuat apapun, bahkan keahliannya sebagai pembunuh terhebat tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian MC direinkarnasi ke Isekai dengan tugas untuk membunuh pahlawan terhebat yang ada di Isekai. Simpelnya, anime ini pembunuh terkuat melawan versus pahlawan terkuat. Nah, di urutan pertama ada Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Anime ini menceritakan tentang Makoto Misumi, seorang remaja biasa yang kebetulan dipanggil ke dunia lain untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, dewi dunia tersebut tidak menyukai wajahnya dan menolaknya menjadi seorang pahlawan, hingga mengutuknya hanya bisa berbicara bahasa monster dan dibuang ke ujung dunia. Di ujung dunia, dia bertemu dengan naga, laba-laba, orc, dwarf, dan berbagai ras monster lainnya. MC berhasil mengembangkan kemampuannya hingga membuatnya bisa membuat kota ilusi untuk menampung berbagai ras monster yang telah berteman dengannya. Nah, itu tadi 10 rekomendasi anime dengan karakter utama pura-pura lemah padahal overpower versi Otaku Meindo. Semoga bisa nambahin list nonton kalian ya. Oh iya, jangan lupa buat kalian like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari gua. Oke, thank you udah nonton selama ini and goodbye.